Bali memiliki destinasi wisata baik alam yang indah maupun budaya yang masih terjaga. Transportasi tercepat ke sana, kita bisa menggunakan pesawat terbang. Namun, semenjak PPKM, perjalanan udara memiliki beberapa persyaratan. Kita harus menunjukkan sertifikat vaksin. Bagi yang sudah vaksin pertama, wajib menunjukkan PCR. Dan vaksin kedua cukup dengan tes swab antigen. Kemana Om? Ke Solo. Yang di stempel ada PCR-nya atau antigen? Yang di stempel pakai kertas KKP Udah gitu ada. kan? Ini dari sini. Hanya ini saja Pak. Tadi sudah lapor atau Ini belum? ada. Oh yang itu. Nih. Ya, sudah divalidasi ya. Vaksin menggunakan di handphone atau kertas Pak? Vaksin di handphone. Sudah dua-duanya ya. Silakan sebelah kanan pesawatnya. Terima Oke. kasih. Dari jendela pesawat, kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Sesampai di Bali, kita wajib menunjukkan validasi di aplikasi Peduli Lindungi. Mari kita bersenang-senang di Bali. Aktivitas ini. Sing tinggalnya. Foto boh, rekam deh. Angkat. Selamat pagi, Om Swastiastu. Sedang apa ini? Pelayanan apa?
catatan sipil. Oke. DPD-nya aktif, KKD-nya aktif. Itu pakai ruang rapat DPR ya. Upacaranya juga ada yang juga disebut dengan nangluk meranu. Pak Mades, ini Teba Majalangu ya? Ya. Dulu ide pembentukan ini apa Pak? Ide kenapa dibangunnya Teba Majalangu ini ya awalnya kita dari pemerintah desa keprihatinan kita terhadap daripada bagaimana kita melihat anak-anak kita yang pengetahuannya Pak tentang tanaman, tentang hewan itu sangat minim sekali saat ini. Karena kecenderungan mereka ya sekarang kita tahulah kondisi saat ini mereka lebih sering bermain dengan gadget, tapi secara
kenyataan di lapangan, artinya secara fisik mereka tidak tahu kondisi yang sebenarnya daripada bentuk tanaman itu seperti apa, hewan itu seperti apa, apalagi yang sifatnya budaya Bali. Langsung. Nah, samping itu juga kita kalau dilihat dari lingkungan yang ada di sini, ini kan lingkungan lahan pertanian yang masih aktif yang kita miliki. Nah, lahan pertanian yang kita miliki ini 80 hektar, Pak. Nah, di Denpasar kami beruntung masih memiliki lahan pertanian seperti ini. Tetapi takutnya karena kondisi saat ini sangat masif sekali terjadi alih fungsi lahan tersebut, otomatis, nah inilah menjadi tantangan dari pemerintah desa. Bagaimana caranya kita untuk menjaga tetap lahan pertanian ini supaya tetap aktif. Nah, itulah dari bagaimana kita harus menyikapi dan menjaga supaya lahan pertanian sebagai yang dimiliki desa ini masih aktif, dan keprihatinan kami tadi tentang masyarakat daripada kami yang anak-anak terutama yang sangat minim pengetahuannya tentang keberadaan daripada hewan, tumbuhan itu, nah, dan juga tentang tradisi tradisional Bali. Nah, itulah makanya kami membuat suatu bentuk wisata edukasi yang kami sebut sekarang namanya wisata edukasi Subak Tebo Majalangu. Kenapa kita lebih cenderung ke Subak? Karena ya kita tahu sistem pengairan yang di Bali itu kan sudah sangat terkenal, itulah Subak, dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nah, kebetulan kita di sini sekarang dari pintu masuk ini, nah di sebelah Bapak bisa lihat itu di sana ada tiket masuk yang dijaga oleh teman-teman. Ini kebetulan pengelolanya langsung adalah BUMDes kami, Pak. BUMDes kami memiliki unit usaha, salah satunya adalah desa wisata. Nah, desa wisata itu ya termasuk di Tebo Majalangu ini, wisata edukasi Subak Tebo Majalangu. Sana ada penjaga juga, ada untuk di keamanan security dan di penjaga malam hari. Nah, tempat kita berdiri saat ini, nah ini kebetulan Bapak bisa lihat ini ada patung semut. Nah, kenapa mesti patung semut yang kami buat di sini? Nah ini ada ceritanya, karena bagaimanapun dari nama dulu kita bercerita. Itu Tebo Majalangu itu tidak sekedar namanya Tebo Majalangu, itu ada maknanya semua. Tebo itu adalah singkatan daripada tempat belajar alam. TE itu kan TE aja kecil ya, BA itu belajar alam gitu. Nah, Majalangu itu karena di Kesiman Ketelangu dulu ada kerajaan yang pertama ada di sini, itu namanya Kerajaan Majalangu. Dan kebetulan sekarang posisi daripada kerajaan itu ada di perbatasan antara Desa Kesiman Ketelangu dengan Kesiman Petilan. Dan sekarang ini sudah dijadikan tempat ada sekolah di situ, ada SMP, SMA, dan SMK. Dibangun di sana tiga sekolah. Dan di area tersebut juga masih disisakan untuk tempat petilasan. Jadi ada kayak monumennya nantilah untuk ada tempat bawah itu dulu ada sejarahnya kerajaan di situ. Nah, Majalangu itulah, kerajaan Majalangu itulah kami menyebutnya kalau di sini Tebo Majalangu. Kalau tadi Tebo itu singkatan ada tempat belajar alam, tapi secara harfiah di Bali itu Tebo itulah halaman belakang, Pak. Jadi Bapak paham ya, kalau dulu tuh di kita nih banyak tahu bahwa di rumah-rumah itu punya halaman belakang ya. Tapi sekarang kalau di kota kan sangat susah kita menemukan, paling rumah itu satu area, bangunannya sudah penuh, tidak ada halaman depan, mungkin sedikit, halaman belakang tidak ada sama sekali. Nah, inilah kita di sini mengambilnya namanya kenapa Tebo Majalangu, yaitu halaman belakang daripada kerajaan ya gitu lah. Ya, jadi itu yang kita suguhkan. Nah, dulu kerajaan Majalangu itu ceritanya dikalahkan oleh semut, Pak. Jadi untuk artinya supaya itu benar-benar diketahui bahwa ini ada kaitannya dengan kerajaan Majalangu itu, ya kita bangunlah patung semut di sini. Jadi patung semut ini sudah memberikan suatu bentuk kaitannya sejarah kerajaan dari Majalangu yang ada di Desa Kesiman Ketelangu. Dan semut ini selain mungkin yang tadi secara harfiah, kita kan tahu juga semut itu kan filosofinya adalah gotong royong, Pak. Iya, betul. Gotong royong itu. Nah, kalau di Indonesia kan memang itu adalah memang gimana sifat yang murni daripada warga negara Indonesia adalah paling ya, gotong royongnya yang harus diutamakan. Kami pun di sini juga begitu, dari membangun ini pun kami melibatkan teman-teman pelaksana kewilayahan, LPM dan teman-teman lain yang ada di perangkat desa ini secara bergotong royong membangun ini juga. Ya, salah satunya itu tadi ada tempat-tempat yang mungkin kita bisa lihat ntar, tempat duduk itu kita ambil dari kayu-kayu yang memang berasal dari pantai atau kayu-kayu yang hanyut. Nah, jadi patung semut ini seperti tadi filosofinya. Jadi ada konsep di situ adalah bagaimana kita bergotong royong. Jadi membangun daripada usaha yang akan ada di sini. Dan jumlah semutnya ada 11, Pak. Jadi 11 itu maksudnya kan ada 11 dusun di sini. Oh iya. Ya, jadi itu
Jadi semua ada maknanya. Jadi tidak sembarang kita bingung begini tidak ada makna, tidak. Nah ini juga tadi yang namanya tebo itu kalau di Bali dulu kan halaman belakang itu pasti ada kandang kan. Jadi kandang ini ada kandang siap. Itu namanya kandang ayam kan kalau anu kan Balinya siap. Ya kalau Bali siap. Jadi kita bisa lihat ada di sini ayam yang kita pelihara adalah ayam upacara Pak. Jadi upacara untuk kepentingan upacara di Hindu. Jadi ada nama-nama ayamnya. Itu ada ayam berubun, ayam putih itu kan. Semua ada, itu ada ayam langka yang juga ada gerongsiang. Jadi itu modelnya. Jadi anak-anak yang tadi kami sampaikan keprihatinan kami dengan anak yang tidak tahu tentang ya bagaimana fisik daripada hewan itu, ya ini harus mereka dapatkan di sini juga gitu. Nah itu konsep yang sudah kita emang inginkan di sini supaya edukasi itu berjalan Pak. Jadi dari tingkat PAUD sampai SMP itu mereka belajar itu berjenjang nanti. Jadi datang mereka sini tidak sekali saja. Jadi mereka dari TKA misalnya, nanti berikutnya mereka akan datang lagi di TKB, mereka akan dapat pembelajaran yang beda sesuai dengan kurikulum yang mereka miliki. Gitu. Nah, izin Pak. Ya. Yang masuk kurikulum di Ya, betul. Kurikulum di sini. Ya, itu disinkronkan karena ada pembelajaran alam kan, ada pengetahuan apa istilahnya kalau di masuk ke situ. Ya. Buatan lokalnya. Ya. Nah, ini warung yang kita bikin di sini kita ada warung tradisional. Jadi kita sebut juga warung Tegek Poh karena ini juga namanya adalah kita ambil dari Subak juga. Karena Subak ya, anunya di sini namanya munduknya Tegek Poh gitu, nama munduk dari bagian daripada Subak itu. Nah, jadi kursi-kursi ini semua, ini kursi meja yang tadi kami sampaikan secara gotong royong kita ambil dari itu hanyut dari pantai Pak. Oh gitu. Ya itu kami ambil kita dari Pantai Biaung. Di sana ada kayu-kayu yang memang hanyut. Ya kita angkut bersama-sama para kadus pelaksana kewilihan kami. Nah itu sudah juga kami videokan. Dan ini kita minta sama DLHK. Jadi ada kayu-kayu yang dipotong pada saat pembangunan jalan trotoar di Jalan Supratman dan di Bebas Rai itu. Jadi ada pohon-pohon besar yang ditebang. Jadi kita minta bagian artinya kayu-kayu yang tidak terpakai di situ. Ya kita manfaatkan di sini. Jadi tinggal kita biaya untuk bagaimana mengolah kayu ini menjadi bentuk seperti sekarang meja, kursi ini, itu yang kita biayai. Ini semua juga nih Pak. Nah ini kan kita lihat ini tradisi sekali. Mungkin sekarang kita banyak pakai kompor gas segala macam kan ya. Di sini sudah bisa dilihat bahwa bagaimana orang memasak dengan secara tradisional. Ini konsep ini semua tradisi semua. Nah, kita di sini menyajikan di warung ini khusus teh, kopi sama ada namanya jajan yang laklak Bali. Jadi tradisi itu yang kita sajikan di sini. Gitu. Nanti kalau ada yang berkunjung ke sini, ya paginya sarapan bisa disajikan ya, makanan tradisi ini. Jadi itu Pak sarapannya. Nah, ini kalau tempat duduknya ini. Kalau memang sih beda kali kesannya gitu Pak. Kelihatan berbeda dengan tempat-tempat yang ada. Ya ini model sofa lah. Ya kan ini mejanya. Ya kan bisa kita lihat lah bagaimana suasana yang mungkin bisa ditampilkan. Dan kalau pas mungkin pagi, sore menjelang sudah akan sunset itu suasananya sangat luar biasa di sini. Senang sekali orang sangat nyaman di sini Pak gitu. Ya itu. Nah jadi di sini edukasi yang kita sampaikan atau berikan sesuai dengan kurikulum yang Bapak tanyakan tadi, itu memang mereka ada istilahnya kerjasama BUMDes dengan pihak sekolah yang sedesa dulu. Ya dengan kurikulum yang mereka sudah rancang, ini kami kan bersama-sama duduk dulu dengan kepala sekolah, dengan guru-guru kurikulum. Jadi mereka yang menyusun nih Pak kurikulumnya. Setelah mereka susun, kita sepakati bersama, selesai, itu kita bawa ke sini. Dan di saat kunjungan, itu yang kita berikan dari misalnya ada TKA. Jadi mereka dapat apa di sini, edukasi yang apa yang mereka harus dapatkan. Itu yang disajikan. Nanti kalau dia udah naik kelas lagi, TKB, mereka datang lagi, beda lagi. Kalau nggak gitu kan, sekali aja mereka datang. Ya itu bedanya Pak, jadi berjenjang sampai SMP kelas 3. Sampai ada, jadi kalau SMP kelas 3 sudah lebih padat lagi.
Jadi wisata edukasi subaknya lebih banyak mereka dapatkan. Kalau anak-anak TK kan paling pengenalan tanaman segala macam, mungkin hewan yang mungkin sekedar pengenalan aja dulu gitu. Di situ muncul di kurikulum kan. Ya. Ini kita juga ada ya sifatnya lebih rekreasi ya, ada kandang kelinci Pak. Di sini anak-anak, kalau yang anak-anak masih usia dini itu ya, kalau dia melihat kelinci dilepas kayak begitu kan mereka sangat tertarik sekali. Oh kan, jadi foto-foto dengan kelinci, ya bermain interaksi dengan kelinci. Jadi lebih ini dia, ya kan? Itu yang menjadi daya tarik tersendiri juga di sini. Jadi kita menyiapkan juga hewan yang untuk interaksi. Tidak hanya hewan untuk istilahnya secara untuk upacara itu saja, enggak, tapi juga ada untuk interaksi. Itu Pak. Jadi ini semua bangunan yang kita buat ini semua terkonsep Pak. Jadi kita juga dibantu nih, seperti tadi konsep kita gotong royong itu, ini kita dibantu oleh beberapa arsitek juga. Jadi arsitek yang punya nama di Bali ini, Pak Ketut Syandana namanya juga, beliau kebetulan juga usahanya di depan ada. Jadi kontribusi beliau itu di sini. Beliau memberikan ide-ide beliau di sini, ya yang ya kita selaku aslinya di desa ini, ya dengan bagaimana kita memberikan suatu support kepada beliau juga, supaya beliau mau membantu kita di sini, bagaimana konsep ini berjalan gitu loh. Nah ini, kalau ini kita lihat ini ada Balai Munduk Delundung inilah museum subak mini yang kita miliki. Ya, jadi museum subak kita di sini. Jadi di sini ada peralatan-peralatan pertanian yang sifatnya ya tradisi, itu semua kita munculkan di sini. Jadi ini nama Balai Munduk Delundung juga semua kita ambil dari nama subak gitu. Nah ini dari pengolahan lahan dari awal, selanjutnya habis itu proses sampai dipanen gitu Pak. Ini semua bercerita dia gitu. Ini juga Pak, kalau lihat di kursi-kursi kita siapkan dari ambil ini apa namanya, tambah kejet, tambah gigi 4, gaun, ini tulut, ini semua. Jadi proses pengolahan lahan dari awal lanjut ke sini, terus gitu. Ya. Terus sampai ke ya banyak-banyak gininya. Kalau edukasinya anak-anak kan biar mereka paham juga. Oh ada sabit itu seperti apa. Mereka kan cuma pahamnya sabit itu kan. Manfaat sabit itu yang seperti ini udah apa. Ini ada beberapa macam sih yang harus memang. Ya. Ya. Ini baru ya, skala mini Pak yang memang baru kita bisa siapkan. Tapi tidak mereka harus tahu juga. Ini kepuaan, kalau bahasa kepuaan tuh yang dipukul katakan pelak-pelak gitu. Oh, ini untuk mengaplikasikan pestisida zaman dulu yang ditumbuk-tumbuk dari umbi-umbian. Sebelum ada sprayer, sekarang kan udah nyemprot. Dulu enggak cuman ininya yang baru. Dapat yang lama. Ini kan Pak tahu nih, ya anggapan tuh yang biasanya ani-ani ya, kalau ani-ani. Ya. Zaman dulu ya. Ya, padi yang belum padi bisa Bali dirontokkan. Kalau sekarang kan udah dirontokkan. Di sana ini untuk angkut. Nah, ini untuk ngikat dan untuk apa namanya? Mukulnya itu supaya tidak tercecer. Kalau kita ikat saja, setelah digantung di sini, dibawa jalan tuh pasti tercecer. Ada satu teknik mengikat sehingga padi itu tidak akan tercecer Pak. Alatnya ini salah. Ini dipukul ini pada saat sudah diikat. Diikat sambil mengencangkan, dipukul, bukan datarnya yang dipakai. Ini kebalik pasangnya. Ini kalau yang di belakangnya itu agak kayak cekung. Bukan cembung kayak lebih cembung ya. Cembung ya. Anunya penyu. Oh ya. Jadi orang mukul itu kelihatan gampang-gampang susah Pak. Jarang nyari orang yang bisa gitu. Dan kalau sudah benar orang gotong padi itu tidak akan ada jatuh. Sehelai pun tidak tercecer dia. Kalau orang tidak bisa tengah jalan padinya pasti jatuh. Ya, lepas. Ya. Ikat dan tukang pukulnya ini punya teknik tersendiri. Dan kalau di di organisasi tukang pukul itu punya harga tersendiri. Semua isi keterangan ya. Jadi yang mereka yang tidak di istilahnya ada pemandunya, mereka bisa baca di sini. Jadi mereka juga tahu
Gitu. Nanti ini masih kita juga ada beberapa mungkin kelengkapan untuk foto-foto, bagaimana cara aplikasi itu kita mau nyiapin juga ini rencananya kan. Audio visual. Ya, enggak foto-foto ini dokumen biasa lah artinya. iya. Oh, alat ini dipakai Ini seperti sudah apa kan? disiapkan yang berbingkai, yang deskripsinya lebih lengkap. Ya. Itu. Tuangin, saya Hmm. pakai kaca itu. Ya, simpan dulu sebentar. Nah, ini rumah bibit. Jadi di sini kita juga memberikan suatu bentuk edukasi kepada anak-anak bagaimana caranya bercocok tanam kan gitu ya. Jadi ada pembibitan yang ini. Nah, pembibitan sekarang kita ada di sana juga. Ada tempat rumah bibit langsung. Nanti kita maunya di sini kan kita berikan taruh di sini nanti. Itu kita kan karena ada produksi kita punya kotoran kambing, kotoran sapi. Ini kan biogas nih. Oh. Biogas ini kita maunya salurkan ke tadi itu dapur itu nanti bisa dimanfaatkan nih. Ya, kalau ini si otong itu pengolahan sampahnya secara Sama jadi pupuk kompos. ya itu Oh iya. ada POC sama ya. Jadi Kotoran ternak. ini yang artinya sedang kita rencananya edukasi juga masih ini untuk belum ini kan karena jauh nih juga masih Pak. Kita maunya karena planning kita mau dekatkan lagi lebih dekat. Tapi itu ada kompor udah pernah kalau di sini udah. Baru dicoba belum ini nggak ada ini belum pernah dipakai secara nunda. Nah ini kebun yang tadi edukasi anak-anak itu kan mereka harus dapat edukasi tentang pertanian kering dan basah. Yang basah kan nanam padi gitu kan. Yang keringnya di sini mereka bercocok tanam. Jadi ini yang ingin juga rencananya kita ke depannya biar mereka bisa paham juga. Idenya kita kan bibit yang kita siapkan ini anak-anak tuh dapat satu bawa pulang sebagai bagian daripada mereka itu sudah datang ke sini dan bagaimana mereka juga mencintai bahwa mereka mulai bercocok tanam di rumahnya gitu loh. Jadi kan menanamkan bagaimana anak-anak itu supaya terbiasa artinya menjaga alam lah, menjaga lingkungan dengan cara bercocok tanam. Itu idenya kami di sini. Nah ini juga bisa dilihat ini semua organik. Nah itu juga ada yang mati. Kenapa sih ada ini? Nah mungkin ada ini di bawah tuh ada kayak model apa namanya itu? Fusarium. Ada rusak ya, ada busuk akar ya. Jamur. Ya, ada jamur ya khususnya mungkin kena. Oh gitu bukan karena kurang air. Bukan. Ini kalau itu temannya kena juga Pak. Jamur ini. Oh. Namanya layu fusarium. Jadi pengendalinya hanya juga jamur lawannya. Oh, kayak virus. Lawannya Ini apa? Nah itu lain dia itu dia Depan itu ada. ya Rosella tuh. Itu dia. Rosella. Oh itu yang Rosella itu ini. Jam Teh Rosella ya itu. teh Rosella. Yang udah dikirim kelompok. Masa-masa main apa ya? Kelopak itu tadi. Buahnya yang masih muda kan warna hijau. Yang bersih. Buahnya yang masih muda di dalamnya kan ada buah warna hijau dia. Iya. Tapi kalau sudah merah itu udah siap dipanen. Nah ini masih hijau nih, sebetulnya belum siap dipanen. Harusnya Ini merah. yang sudah siap dipanen. Nah ini masih muda, ini yang sudah. Tapi yang kita makan ininya. Ya, kelopak. Dimakan langsung Pak. Kelopak. Nggak ada apa-apa. Dimakan Ada langsung. sebut apa deh? Ada sebut. Asam sekali. Kayak Kecut. Ya, kayak kecut. belimbing. Bulu. Iya, Kecut ya. dicolok di gula merah jadi rujak. Sering pakai rujak di sini. kameramen nyobain. Ya. Oh jadi itu kalau udah tua ini merah nih Pak? Hitam, ada agak biru dia. Ini udah mulai kelihatan. Mm-mm. Oh merah itunya. Nanti semuanya dia. Terus itu dimakan? Enggak, kayak bibit ya. Kayak bibit Oh. ditanam lagi. Kemudian dikeringkan, dihancurkan kayak tepung, kayak bubuk kopi itu. Dia jadi sama manfaatnya dengan yang Ya. Nah, ini biasanya di sini kita atraksi bajak sawahnya di sini. Ya ini, ini nanam padi. Nah, ini kan padi-padi bekas ini masih tersisa nih, yang udah atraksi itu masih. Sekarang kalau PPKM masih istirahat dulu. Ya nanti kita olah lagi lah, kita mau ini siap-siap untuk ini lagi. Mudah-mudahan segera berlalu sih ini. Ya. Ini udah vaksin. Ya vaksin sudah hampir ya kalau. Nah ini kambing, kebetulan kambing kami baru punya anak nih. Ada 2 ini, jantan dan betina, ada anaknya 1. Nah kambing ini interaksi di sini anak-anak paling suka dia. Jadi kasih pakan ya kan biasa tuh. Jadi emang ini menarik sekali yang ini. karena ini mau dipegang. Ada anak
ke sini sama kandang kelinci. Kalau kandang kelinci jarang, susah diajak keluar. Kelinci sama Dia kambing. ngumpet ya. Ya. Enggak, anak-anaknya pulang Oh. dia di sana untuk melanjutkan acara. Oh, maksudnya. udah di Nah ini itik Pak, bebek. Pak. Jadi wisata edukasi Subak ini tujuannya itu paling utama nanti. Bagaimana budaya tradisional kita itu supaya tidak hilang, supaya anak-anak kita bisalah artinya mewariskan nanti ke depannya. Itu sih harapan kami. Nah itu greenhouse yang kita bikin pembibitan yang tadi saya bilang di situ adanya, kita bikin bibit di situ, ada kelompok juga. Kita ada kelompok yang namanya Majalangu Hijau. Jadi nama kelompoknya di situ teman-teman dari ada PKK dari petani-petani di sini juga ikut gabung. Jadi mereka menyediakan bibit nanti itu. Ya kemarin kita bagi-bagi dengan komunitas itu ya ambil bibit dari sini. Nah ini pepaya inilah yang kita dari pemerintah desa mengalokasikan dana untuk padat karya tunai desa. Nah kita ketahanan pangan yang kita lakukan. Jadi kita melakukan penanaman bibit pepaya waktu itu di bulan Desember nih, Desember 2020. Ya, ini sudah panen sekali ini Pak. Jadi ini tadi istilahnya organik semua. Nanti kalau kita bisa petik. Nah, ini sudah dipetik sama Pak manajer. Nah, ini Pak konsep kedepannya ini kami akan jadikan wisata petik pepaya. Jadi bagi pengunjung mau beli pepaya langsung petik di lokasi, timbang di sini bayar. Dan itu organik, sehat sekali. Jadi tidak ada pemakaian kimia di sini, tidak ada. Semua organik. Ya ini Pak, modal oleh-oleh dari kebun organik kami. Ini pepaya Kalifornia, bisa langsung dinikmati.